Adili Jokowi. Sorry ye. Sorry ye. Adili Jokowi. Sorry ye. Tangkap Jokowi. Sorry ye. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia. Ente siapa? Kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai lindungin lah. Tidak ada. Dijeblosin aja ke penjara. Ya dia busuk di penjara. Takbir! Hidup Jokowi! Takbir! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Bapak nggak takut dikatain sebagai termul, ternaknya Mulyono? Yang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo, tapi tidak peduli atau tidak suka dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran? Bagaimana setelah kalian melihat statement dari Pak Prabowo tadi? Panas nggak? Panas nggak? Panas nggak? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, hidup rakyat. Saya setuju Mas, harusnya Bapak Prabowo itu bukan teriakan hidup Jokowi, tapi hidup Anies, hidup Anies. Anies kan rakyat. Kasus korupsi BMW, Transjakarta, Polres dan lain-lain. Blok Medan, korupsi mulai rekomendasi. Saya ya sebagai ternak Mulyono dan juga anak jenderal sangat-sangat mendukung kalau kalian punya bukti otentik Pak Jokowi korupsi. Silahkan Anda bawa ke pihak berwajib atau ke KPK ataupun bukti hasto dibuka gitu biar publik tahu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Prabowo yang seolah sedang menyindir gitu ya, menyindir dengan terang-terangan para gerombolan pembenci atau kelompok sengkuni yang selama ini selalu mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi, bahkan juga ingin mengadu domba Jokowi dengan dirinya ya. Pada hari ulang tahun ke-17 Gerindra kemarin ya, Prabowo dengan terang-terangan meneriakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi, keren presiden yang satu ini, keren. Kasihan kali aku dengan mereka ya, yang sudah susah payah mengadu domba mereka berdua ya kan. Selama 24 jam yang paling banyak disebut adalah nama Mulyono. Enggak tahunya antara Mulyono dengan Prabowo masih solid-solid saja. Selain itu teman-teman, ada juga parodi ngakak ya antara si Imam Unyil ya, yang beberapa waktu lalu memprovokasi rakyat agar menulis vandalisme adili Jokowi sampai ke pelosok-pelosok ya. Intinya ingin Jokowi diadili, di penjara biar membusuk dan mati di dalam penjara katanya. Kemudian diparodikan dengan pidato Prabowo yang meneriakan hidup Jokowi. Ini sangat lucu sekali ya. Mudah-mudahan para pembenci Pak Jokowi hanya kejang-kejang saja ya, nggak sampai stroke massal. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Adili Jokowi. Sorry ye. Sorry ye. Adili Jokowi. Sorry ye. Tangkap Jokowi. Sorry ye. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia. Ente siapa? Kirim pesan sama Pak
Prabowo jangan pakai lindungin lah. Tidak ada. Dijeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Takbir! Hidup Jokowi! Takbir! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Ada sangat lucu sekali ya. Beginilah saya sukanya dengan apa namanya itu netizen plus 62 daripada nyinyir ya kan, daripada mencaci, daripada memaki, daripada menghina, daripada memfitnah. Mending kritiknya dibungkus dalam sebuah lelucon atau apa namanya ya, lawak begitu ya, parodi begitu ya. Walaupun ini sebetulnya tidak masuk kategori parodi teman-teman ya. Parodi itu menirukan ucapan seseorang begitu ya. Jadi seperti komat kamit, seperti lip sync lah gitu ya. Tapi menimbulkan efek lucu. Kalau barusan ini mungkin seni menempel-nempel video. Intinya sangat kocak sekali ya, apalagi bagi kami yang pendukung Jokowi dan Prabowo. Udahlah nyil ya, udah pergi aja lu ke luar negeri ya, nggak usah balik-balik. Sekalian ajak gitu Firza Husein. Lanjut. DMKS, terus kasus korupsi DFW, Transjakarta, Polres dan lain-lain. Blok Medan, korupsi melalui rekomendasi, Asbansos Distritek, kasus pengurangan denda, PTSM yang melakukan pembakaran hutan dan pribadi untuk liburan pada laut, dan semua sudah diajukan ke lembaga hukum. Pengusut tuntas kasus yang terjadi seperti kasus Lempang, kasus KM 50, dan semua yang terjadi di zaman Jokowi. Meminta Polri untuk balik menjadi polisi rakyat dan independen, berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan penanya yang tidak berpihak pada siapapun. Kami, Surakarta, 14 Februari 2025. Hormat hakim, hari pengadilan Jokowi dan keluarganya. Hari pengadilan Astagfirullahaladzim, Bapak ya kan. Sebentar ya. Kalau memang Bapak ini bukan Bapak ini ya, kakek-kakek lah gitu ya. Di masa kecilnya kurang bahagia, bolehlah ya. Ketika di masa tua hujan-hujanan sama nenek-nenek yang sudah tuir-tuir itu nggak masalah. Tapi kalau Anda menganggap bahwa ini adalah jalan ninja bagi Anda untuk menuju surga, tolonglah ya. Di-review ulang itu loh. Mana ada ajaran agama ya kan, itu menyuruh Anda itu berdemo, nggak ada. Syariatnya nggak ada berdemo itu ya kan. Apalagi hujan-hujan macam kayak gitu, itu kasihan toanya itu sampai mati. Dari toanya aja udah kelihatan ya kan, modal yang kalian miliki untuk menggelar demo itu. Aduh, udah tuir-tuir juga ya kan, nanti masuk angin. Kalian tahu nggak ya, di saat kalian ini teriak-teriak ya di bawah guyuran hujan, itu ya orang yang ingin kalian adili dan orang yang kalian minta untuk mengadili itu sedang ya dalam sebuah forum saling memuji. Hidup Jokowi katanya Prabowo. Aduh, kasihan kali. Siapa dalang dibaliknya ya? Aduh, lanjut.
Sepertinya para barisan pembenci Pak Jokowi makin pusing dan stres teman-teman setelah mendengarkan pidato dari Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra. Mereka mengatakan bahwa kita sudah tidak punya harapan lagi untuk mengadili Jokowi karena diduga Prabowo disandra oleh sebuah kasus, makanya dia terus-terusan merapat kepada Pak Jokowi. Aduh, saya ya sebagai ternak Mulyono dan juga anak jenderal sangat-sangat mendukung kalau kalian punya bukti otentik Pak Jokowi korupsi. Silahkan Anda bawa ke pihak berwajib atau ke KPK ataupun bukti hasto dibuka gitu biar publik tahu, oh Pak Jokowi benar korupsi. Atau tuduhan kalian selama ini hanya asumsi, tidak berdasar dan tidak punya bukti. Ini yang kita tunggu. Jadi saya sebagai ternak Mulyono sepakat kalau kalian punya bukti otentik untuk mengadili Pak Jokowi. Tapi ingat, jangan hanya omon-omon. Hehehe. Kalau menurut saya sih bukan hanya sekedar pusing dan stres Bang ya. Kalau pusing dan stres itu menurut saya adalah sebuah tekanan psikologi yang masih dalam kategori itu wajar dan normal ya. Orang waras pun ya nggak ada masalah pun bisa pusing dan juga bisa stres ya. Mungkin memikirkan kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu anak-anak kebo dan anak-anak onta itu sudah kejang-kejang gitu. Udah kelojotan gitu dan sebagian udah stroke massal itu. Aduh, kasihan kali aku. Berharap Pak Jokowi diadili ya kan oleh Prabowo. Nggak taunya Prabowo malah meneriakan hidup Jokowi. Lanjut. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Bapak nggak takut dikatain sebagai ternaknya Mulyono? Yang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo, tapi tidak peduli atau tidak suka dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Bagaimana setelah kalian melihat statement dari Pak Prabowo tadi? Panas nggak? Iya, ini bagus sekali teman-teman ya. Pertanyaan dari Mbak Furel Rusuh ya. Jadi nama akunnya itu Mbak Furel Rusuh. Ini orang Blitar tetapi saat ini sedang stay di Taiwan sebagai tenaga kerja Indonesia. Keren ya. Jadi anak-anak ternak-ternak Mulyono itu bukan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari nasi bungkus ya, nasi bung saat demo. Melainkan orang-orang yang walaupun dalam latar belakang ekonominya kurang beruntung, tetapi adalah orang-orang yang sangat ya bersemangat, berjiwa besar gitu ya, giat bekerja walaupun hanya sekedar tukang sabit rumput ya. Terkait pertanyaan Mbak Fulrusu barusan, ya kemungkinan besar Prabowo tidak akan malu. Justru itu adalah sebuah statement terang-terangan Prabowo kepada para pembenci Jokowi yang selama ini pura-pura mendekati Prabowo tetapi dengan tujuan mengadu domba. Kalian tahu katanya kurang lebih seperti itulah Prabowo. Prabowo ini adalah termul ya, ternak Mulyono. Hahaha. Lanjut. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Saya setuju Mas, harusnya Bapak Prabowo itu bukan teriakan hidup Jokowi, tapi hidup Anies. Anies kan rakyat. Coba kalau misalkan Bapak Prabowo teriakannya Anies bukan Jokowi, pasti tidak ada komentar dari mas-mas ini. Pasti tidak ada yang kebakaran jenggot. Mah, coba lain kali bedakanlah acara pemerintahan dan acara partai. Bapak Prabowo itu sedang berpidato di acara hari ulang tahun Partai Gerindra.
Jadi jangan dikit-dikit dibenturin dengan rakyat. Si Mas tahu nggak acara partai? Nah, jadi yang dibahas itu adalah kepentingan partai. Karena Bapak Prabowo di hari itu berbicara sebagai ketua partai. Sama halnya seperti kemarin si Partai Merah nih menyelenggarakan hari jadinya. Ya kan tidak semuanya membahas tentang kemaslahatan masyarakat. Ya kebanyakan kan membahas tentang perkembangan partai politik, arah politik ke depan seperti apa. Bahkan ada beberapa pidatonya yang nyenggol-nyenggol Jokowi. Nih si Mas diam aja nih. Kalau misalkan nyenggol Jokowi ya didiemin. Tapi kalau misalkan muji-muji Jokowi baru teriak-teriak seperti ini. Iya kan? Kalau kata Jokowi mah dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Ya kan? Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh siapa namanya Mas Ame barusan ya terkait pernyataan anak-anak wabah yang dari wajahnya aja kelihatan ya. Kemungkinan besar yang bersangkutan memiliki EQ di bawah rata-rata ya dan ya mungkin saja juga mendekati 78. Masa lu nggak bisa bedain sih ya Prabowo sebagai seorang pribadi dengan Prabowo sebagai seorang presiden ya. Pada saat hari ulang tahun ke-17 Gerindra kemarin, Prabowo itu hadir sebagai Ketua Umum Gerindra, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika dia meneriakan hidup Jokowi, yaitu dia sebagai seorang Ketua Umum Gerindra gitu loh. Lagian ya. Nggak ada tuh yang mempersoalkan kalian itu meneriakan adili Jokowi ya. Juga nggak ada yang mempersoalkan ketika Prabowo meneriakan hidup Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu representasi 90. Representasi 80% lah masyarakat Indonesia atau minimal 52,8% rakyat Indonesia. Pak Jokowi itu adalah representasi dari mereka semua. Ya, jadi nggak ada tuh yang sakit hati. Yang sakit hati siapa? Ya lu aja ya kan yang kelojotan, yang kejang-kejang, yang berusaha mengadu domba Jokowi dan Prabowo, tapi nyatanya mereka baik-baik aja. Lu sakit hati kan? Ingat loh, sakit hati itu nggak ada obatnya di apotik. Lanjut. Hidup Bapak Jokowi. Ya, Bapak Jokowi akan selalu di hati kalian yang suka mencemooh adili Jokowi. Jokowi ijazahnya palsu. Jokowi nomor 2 terkorup OJCRP. Silahkan. Ya, silahkan, nggak apa-apa kalau mau bilang apa sesuka hatimu. Ya, karena kenapa? Ini tak akan merubah rasa cinta kita ke Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini tetap yang terbaik, tetap yang terjujur ya. Bapak kita memimpin 10 tahun Indonesia itu. Ya, hutangnya itu cuma sedikit naiknya cuma 30%. Yang paling banyak menambah hutang itu adalah Bunda Megawati sama Bapak SBY. Kalian perlu tahu itu, baca berita ya, jangan cuma omong-omong, jangan cuma kowar-kowar ya. Hidup Bapak Jokowi. Bapak Jokowi terbaik, is the best. Iyalah, betul sekali ya. Ini adalah komentar pendek dari salah satu termul ya, Ternak Mulyono yang berdomisili di Solo. Hidup Pak Jokowi, iya, daripada hidup Ibu Ketum, hidup Mbak Kebo, hidup wabah. Aduh, kok saya ngerasanya gimana gitu ya. Lanjut. Hidup Jokowi! Dan saya katakan hidup Jokowi. Terima kasih Pak Prabowo. Rapimnas Gerindra memberi jawaban kepada halayak masyarakat Indonesia khususnya dan kepada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan kepada orang-orang yang memang kecewa dengan Pak Jokowi. Ini memberi isyarat dan memberi garis bawah tebal bahwa kalian yang mengusahakan memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi, sudahlah gitu loh. Mending kalian fokus jadi oposisi,
kritik pemerintahan Pak Prabowo seandainya memang kebijakannya tidak tepat, daripada Anda selalu mencari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu orang yang tahu berterima kasih. Dan Pak Prabowo orang yang tidak mau diadu domba oleh kalian. Oke? Jadi Rapimnas hari ini memberi jawaban-jawaban kepada kalian semua yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang sangat kecewa dengan Pak Jokowi, itu sudah jelas dan gamblang. Jadi saya pikir teriakan adili Jokowi silahkan, teriakan ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi, terus bahasa-bahasa termul itu, saya pikir kita sebagai sesama masyarakat Indonesia, sesama anak bangsa, kalau bahasanya saling menghina begini, itu apa sih? Kita mau jadi apa gitu loh? Kalian mau perubahan yang baik, tapi dengan kata-kata yang tidak baik. Itu awalnya mau diawali dari seperti apa gitu loh? Nah, kalian aja memulai hal yang tidak baik gitu loh. Oke? Jadi kalau menurut saya dan saran saya, sudahi proses delegitimasi kalian terhadap Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi sudah diakui dunia, Pak Jokowi sudah diakui masyarakat mayoritas Indonesia. Dan di kepemerintahan Pak Prabowo ini, kalian masih mencibir Pak Jokowi. Justru makin memperkuat kekuatan Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo 2029 akan sangat mudah. Karena kalian salah lawan. Yang kalian lawan sebagai oposisi dalam tanda kutip itu pemerintahan Pak Prabowo. Bukan menyalahkan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi sudah selesai sebagai pemerintahan. Tapi kalian masih mengkritisi Pak Jokowi dengan pemerintahan saat ini adalah Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo dengan sangat mudah dan langgeng lenggang kangkung dengan sangat mudah memberikan keputusan dan kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau kalian mau memenangkan 2029, kritik Pak Jokowi, kritik Pak Prabowo, lawan Pak Prabowo dengan segala gaya-gaya oposisi yang biasa Anda lakukan. Jadi terima kasih, thank you, menyala Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Jokowi, dan terima kasih masyarakat Indonesia. Assalamualaikum begitu. Iya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa Pak Prabowo itu kemarin ya pada saat pidato sebagai Ketua Umum Gerindra di HUT ya, hari ulang tahun Gerindra ke-17 ya, itu sedang menggarisbawahi gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh dia selama ini itu bukan main-main gitu ya, ketika mengatakan bahwa ya kalau buat lucu-lucuan nggak apa-apa gitu ya. Itu kan masih belum terang-terangan ya, tetapi kalau sudah meneriakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, coba bayangin loh, Jokowi itu siapa? Jokowi itu manusia biasa, memang dia mantan presiden Indonesia ke-7, tetapi saat ini yang bersangkutan ini nggak punya jabatan, nggak punya partai. Oleh seorang presiden ya, oleh seorang ketua umum partai, diteriak-teriaki hidup Jokowi, udahlah. Itu memberikan sinyal kepada kalian ya, kepada anak-anak kebo dan juga kepada anak-anak onta, udahlah. Nggak usah melakukan sesuatu yang itu membuat diri Anda itu capek sendiri gitu ya, sia-sia, udah nggak bakal bisa. Jokowi dan Prabowo ini ya kan dua sejoli gitu ya, anggap aja dua sejoli yang tahu diri gitu ya. Dia mengerti bagaimana cara menghargai orang ya. Pak Jokowi menghargai Prabowo karena Prabowo lah yang membawa Jokowi ke Jakarta, dan Prabowo juga menghargai Jokowi karena Jokowi lah yang menjadikan Prabowo sebagai presiden. Udah, nggak usah banyak komentar macam kayak roti gulung ya, seolah-olah lebih tahu daripada Prabowo. Lanjut. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7.
Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih. Saya kira dengan tidak hadirnya Ibu Megawati di HUT Partai Gerindra itu merupakan keuntungan tersendiri bagi Ibu Megawati dan bagi PDIP secara umum. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati ketika Pak Prabowo misalnya berorasi hidup Jokowi, sementara cara yang sama tidak dilakukan terhadap Ibu Megawati. Itu akan sangat menyakitkan bagi Ibu Megawati, karena dengan begitu nampak jelas bahwa Ibu Megawati tidak diperlakukan seistimewa Pak Prabowo memperlakukan Pak Jokowi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dengan orasi itu nampak jelas bahwa sebenarnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat baik-baik saja, dan bahkan sampai sekarang Pak Prabowo tampaknya masih punya hutang budi terhadap Pak Jokowi dengan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa adanya dukungan Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden, Gerindra tidak akan menjadi partai pemenang. Tetapi di luar sana itu kan masih banyak Pak tafsiran-tafsiran yang menginginkan adanya keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bagi saya itu adalah sah-sah saja, karena itu tentu saja adalah cara terbaik untuk menghibur diri bagi mereka yang selama ini menginginkan adanya keretakan hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo, tetapi faktanya hubungan antara keduanya malah semakin membaik. Jadi kalau kalian punya tafsiran bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah retak, teruskan tafsir itu demi untuk menghibur diri kalian supaya kalian tidak terlalu jatuh dalam kesedihan yang terlalu mendalam. Iya, menarik sekali teman-teman ya, dari komentar netizen barusan yang kurang lebih 2 menit, hampir 3 menit ya. 3 menit lebih lah sedikit gitu ya. Saya tertarik dengan pernyataannya, pernyataan yang sekaligus mengandung pertanyaan di bagian tengah tadi ya, yang mengatakan, saya tidak mengerti bagaimana perasaannya Ibu Ketum. Kalian tahu nggak? Teman-teman ya, kalian tahu nggak kenapa Ibu Ketum dari Roma langsung dia umroh ya kan? Sekarang saya bertanya, itu umroh beneran apa pura-pura umroh? Denger-denger ya karena takut ya kan, takut terseret kasus Hasto, siapa Hasto? Bukanlah, takut itu siapa? Si Sekjen ya kan, si Sekjen kura-kura. Mohon maaf saya tadi salah menyebutkan nama ya. Jadi itu ya, si Mak Kebo itu takut terseret kasusnya si Moncong kura-kura ya kan, yang katanya kalau ditahan akan menyamperin itu Kapolri, itu kantor KPK ya kan. Yang kedua, karena yang bersangkutan itu takut ya kan ketemu Jokowi pada saat ulang tahun Gerindra. Kenapa? Ya pastilah Mak Kebo itu diundang ya kan sebagai ketua umum partai. Iyalah diundang. Kalau nggak datang itu nggak enak ya kan. Posisi ada di Indonesia, mending pura-pura aja lah. Pura-pura apa bang? Pura-pura umroh. Bukan saya loh ya yang ngomong ya. Umrohnya bagus teman-teman ya. Itu adalah bagian dari ibadah, dan kali ini kita tidak sedang membahas umroh sebagai ritual keagamaan ya, melainkan niat salah satu orang yang umroh itu kira-kira apa. Ini saya bertanya gitu loh. Iya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan anak wabah alias anak ontak ya, yang menyayangkan Prabowo yang meneriak-neriakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi ya. Hahaha. Lah emang kenapa toh, Bu Kebo ya? Kalian bebas kok meneriak-neriakan adili Jokowi. Adili Jokowi ya, melakukan vandalisme, mencoret-coret tembok orang, adili Jokowi, nggak ada yang protes.
Lah kok ketika ada orang yang meneriakan hidup Jokowi, kok kalian sakit hati? Aduh. Emang Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya, tetapi kehadiran dia di acara itu sebagai ketua umum partai, bukan sebagai presiden. Aduh, koplak, koplak. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Prabowo yang seolah sedang menyindir para gerombolan pembenci yang selama ini selalu memfitnah Jokowi dan juga ingin mengadu domba antara dirinya dengan Jokowi ya. Pada hari ulang tahun ke-17 Gerindra kemarin, Prabowo dengan terang-terangan ya, tidak tertutup-tutup lagi ya, sudah terang-terangan meneriakkan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi ya. Kasihan kali aku dengan mereka yang selama ini sudah susah payah mengadu domba mereka berdua ya. Nggak taunya mereka tetap solid aja, bahkan bisa dikatakan sangat solid sekali. Selain itu ada juga parodi ngakak antara si Imam Unyil yang beberapa waktu lalu memprovokasi rakyat agar mengadili Jokowi dan pidato Jokowi dan pidato Prabowo yang meneriakan hidup Jokowi ya, digabungkan menjadi sebuah gabungan video yang sangat menarik. Ini sangat lucu sekali dan begitulah kebiasaan para pendukung Jokowi ya, sangat kreatif. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.